Hai Go Seven Lovers. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang di dalamnya mengandung unsur manipulatif, konspirasi terselubung, dan sebuah rahasia kelam yang menyakitkan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan selengkapnya. Ada sebuah klan besar di kota Mantis, klan Cisa namanya. Melihat adanya kekacauan di kota Mantis, alhasil sang tetua memerintahkan Jian yang merupakan pembunuh nomor 1 pergi menyelesaikannya. Dengan pedang andalannya, Jian berhasil memukul mundur sejumlah pemberontak. Dirasa semuanya usai, Jian dan Hong sang kekasihnya bersepakat untuk meninggalkan dunia persilatan dan menjelajahi dunia. Namun sayangnya, niat mereka harus kandas ketika tiba-tiba rekan-rekannya datang menghentikan aksi mereka. Sontak, pertarungan pun tak dapat terelakkan. Keadaan semakin membingungkan ketika dengan sengaja Hong Sang memotong tangan milik Jian. Alhasil sebagai kekasih, Jian bingung sekaligus kecewa dibuatnya. Tak ingin memperpanjang masalah, Jian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam sungai. Cerita beralih di desa Jiang'an. Tampak sejumlah prajurit mengejar seorang pencuri wanita yang biasanya dipanggil Feng Yu. Sejenak, pandangannya tertuju ke arah bibir sungai. Rupanya, Feng Yu menemukan Jian di tepi sungai. Alhasil, dia pun membawanya pulang. Dan kedatangannya disambut oleh ayahandanya yang kebetulan seorang tabib. Sepertinya rencana pembunuhan Jian sudah diatur sedemikian rupa oleh sang tetua. Tak berhenti sampai di situ. Tanpa sepengetahuan Jian, Hong Sang kekasihnya menjalin cinta rahasia dengan ketua sekte. Ketua sekte yang mendengar Hong Sang enggan menghabisi Jian tentu saja naik pitam dibuatnya. Untuk kedua kalinya, ketua memerintahkan mereka untuk memburu Jian dan menghabisinya. Cerita kembali di kediaman Feng Yu, di mana tampak keduanya tengah duduk bersama pasca Jian siuman dari pingsannya. Mengingat Feng Yu telah menyelamatkannya, dia pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Dari situlah mereka tampak mulai akrab. Keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh teriakan adik Feng Yu yang mengabarkan bahwa kakak keduanya tengah dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Feng Yu lantas menghampiri mereka dan memintanya agar melepaskan adiknya. Beruntung, diam-diam Jian menyusulnya dan melumpuhkan satu persatu bandit. Rupanya, salah satu bandit menemukan kotak pedang milik Jian. Alhasil, dengan mudahnya, Jian mengendalikan pedang terbang miliknya. Merasa terpojok, bos bandit itu pun berlutut dan memohon ampun kepada Jian. Karena tak memiliki pakaian yang layak, sontak Feng Yu memberikan pakaian milik ayahnya. Dia pun tampak rupawan ketika mengenakan pakaian tersebut. Di luar dugaan, sang ibu yang melihatnya dibuat terpesona. Dan seketika itu dia teringat suaminya dikala masih muda. Alhasil dia pun jatuh lemas. Untuk terakhir kalinya, Jian berinisiatif memasak makanan yang enak untuk mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih. Akhirnya, mereka pun dapat hidup bersama selayaknya keluarga. Cerita beralih di pusat keramaian, di mana Jian dan Feng Yu tengah menikmati festival lampion. Suasana yang begitu sukacita dalam sekejap berganti menjadi kepanikan ketika tiba-tiba Feng Yu menghilang, disusul oleh kemunculan Hong Sang beserta rekan-rekannya. Sontak pertarungan pun berjalan memanas, di mana Jian harus berjibaku seorang diri melawan mantan rekan-rekannya. Beruntung Jian keluar sebagai pemenang. Dan berhasil mengejar Hong Sang yang membawa lari Feng Yu. Pertarungan pun kembali memanas, di mana Jian harus melawan mantan kekasihnya Hong Sang dan sejumlah monster ular. Situasi kembali kondusif ketika Fei hadir menolong mereka.
Namun sayangnya, ketua sekte terlebih dulu sampai di kediaman mereka. Ketua sekte berdalih, dia mengajari ilmu iblis bukan untuk menjadikan Jian orang yang baik. Karena sedikit saja kebaikan yang dimilikinya akan membuat ilmu iblisnya sia-sia. Alhasil, Jian yang mendengarnya naik pitam kemudian menyerangnya. Namun usahanya percuma, karena sang ketua lebih hebat darinya. Sontak dia pun harus mengakui kekalahannya di tangan gurunya. Bersyukur, ayah Feng Yu segera tiba dan membawanya lari, disusul oleh sang istri yang ikut ambil bagian. Sesuatu yang mengejutkan pun akhirnya terkuak, di mana ayah dan ibu Feng Yu merupakan dewa dan bidadari yang diusir dari langit karena sesuatu. Pertarungan pun berjalan memanas antar ketiganya, di mana pada akhirnya ketua sekte Cisa lari menyelamatkan diri. Feng Yu yang menyaksikan semuanya lantas meminta penjelasan perihal jati diri mereka. Dan cerita pun kembali ke masa lampau, di mana sang ibu yang memiliki nama Ran Qingchen merupakan bidadari generasi aliran Tianshan. Karena kesalahannya dalam mengasah ilmu hati Nua berubah menjadi ilmu iblis, sontak dia pun secara membabi buta membantai manusia yang tak bersalah. Karena itulah bidadari ini dihukum. Beruntung, Bai Yunfei segera tiba dan menggagalkan eksekusi tersebut dan memohon kepada mereka agar melepaskan kekasihnya. Karena tak memperoleh jawaban dari mereka, alhasil dia pun nekat merampas 10.000 pedang milik mereka dan membuangnya ke laut. Karena itulah selama 20 tahun keduanya menyamar agar dapat lari dari hukuman langit. Namun sepertinya penyamaran mereka selama 20 tahun harus berakhir ketika sejumlah pasukan langit berhasil menemukan keberadaan keduanya. Merasa terancam, dia pun nekat mengeluarkan jurus 10.000 pedang. Tak berhenti sampai di situ, terkuak lagi sebuah luka di masa lalu, di mana diketahui Feng Yu bukan merupakan putri kandung mereka, melainkan seorang putri yang kedua orang tuanya dihabisi oleh Ran Qingchen. Merasa berdosa, dia pun meminta Feng Yu agar menghabisinya. Keadaan semakin memburuk ketika tiba-tiba ketua sekte muncul dan menyerang keduanya. Tak ingin putrinya tewas, dia pun mengorbankan hidupnya dan tewas di pangkuan sang putri. Untuk membebaskan Feng Yu dari cengkraman ketua sekte, Jian yang sudah dibekali ilmu 10.000 pedang oleh ayah Feng Yu lantas segera menghampiri ketua sekte. Pertarungan pun berlangsung secara alot di mana keduanya sama-sama kuat. Keadaan semakin mengkhawatirkan pasca ketua sekte unjuk kebolehan dengan mengeluarkan ilmu iblisnya. Namun aksinya tersebut tak membuat Jian gentar sedikit pun. Dia pun tak mau kalah dan menunjukkan bakatnya dalam mengasah ilmu 10.000 pedang yang diwariskan kepadanya. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Jian pun dapat bernafas lega ketika dia berhasil melenyapkan gurunya sendiri. Setelah semua kekacauan berakhir, keduanya memutuskan untuk kembali pulang dan cerita pun selesai.